Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rahmani Dia Putri. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang IP address dan subnetting. Di video sebelumnya kita sudah sedikit memahami tentang IP address. Nah, jadi IP address itu apa sih? Nah, IP address atau Internet Protocol Address adalah serangkaian angka unik yang berfungsi sebagai identitas dan alamat rumah digital bagi setiap perangkat, seperti komputer, HP, server, printer, agar bisa saling berkomunikasi, mengirim, dan menerima data dalam jaringan internet maupun lokal. Nah, lalu, kalau subnetting itu apa sih? Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang jadi lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP seperti kelas A, B, C yang sudah diatur. Nah, sebelum ke cara perhitungan subnetting, kita perlu tahu yang namanya IP kelas full dan classless. Nah, jadi IP kelas full itu adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap seperti kelas A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Nah, jadi intinya kelas full itu adalah pembagian alamat IP yang sudah ditetapkan seperti kelas A, B, C, D, dan E. Kalau classless itu adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau Classless Inter-Domain Routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya /27, /29, dan lain-lain. Jadi, IP classless itu adalah sistem pembagian alamat IP yang tidak memakai aturan kelas seperti kelas A, B, C, D, dan E. Kalian bebas bisa menggunakan kelas apa saja yang kalian mau. Nah, selain CIDR ada juga yang namanya VLSM ya teman-teman. Nah, VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah teknik subnetting yang memungkinkan administrator jaringan membagi ruang alamat IP menjadi subnet dengan ukuran berbeda-beda berdasarkan kebutuhan jumlah host. Nah, jadi perbedaan CIDR dan VLSM ini adalah CIDR berfokus pada pengelompokan jaringan untuk memperkecil tabel routing. Sebaliknya, VLSM berfokus pada pemecahan satu subnet menjadi bagian-bagian lebih kecil dengan ukuran berbeda-beda untuk meminimalkan pemborosan IP pada jaringan internal. Nah, selanjutnya kita ke cara perhitungan CIDR. Nah, di sini kita udah ada rumus dan satu soal. Di sini ada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Nah, 128 ini dimulai dari /25, 64 itu /26, 32 /27, 16 /28, 8 /29, 4/30, 2/31, dan 1 itu /32. Kenapa cuma sampai /32? Karena IP address itu terdiri dari 32 bit biner yang dibagi menjadi 4 oktet, yang dimana setiap oktetnya itu berisi 8 bit. Sorry guys. Kita tambahkan 8 tambah 8 tambah 8 8 sama dengan 32. Nah, bagaimana sih cara menghitung /25 ini? Gampang ya teman-teman. Kalau /25 itu tinggal kita hitung di sini. Kan tadi 8 tambah 8 itu 16, tambah lagi 8 sama dengan 24. Nah, kita tinggal tambah aja 1 dari sini jadi 25. Nah,
Slash 25 ini termasuk ke dalam kelas C. Kenapa? Karena hanya 3 oktet pertama yang digunakan. Kalau kelas A juga sama, tapi kelas A cuma 1 oktet pertama yang digunakan, kelas B itu 2 oktet pertama yang digunakan. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Kita kan sudah tahu kalau slash 25 ini adalah 128. Kita coba contoh lain dengan menggunakan slash 27. Nah, kan slash 27 itu 32. Jadi, kalian tinggal tulis angka 1 sampai slash 27 gini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal jumlahin yang ada di atas angka 1 ini. 128 ditambah 64 ditambah 32 yaitu 224. Nah, jadi slash 27 itu adalah 224. Nah, sampai di sini saja perhitungan CIDR. Selanjutnya kita ke perhitungan VLSM. Nah, di sini ada subnet mask, network atau blok subnet, host, dan broadcast. Subnet mask itu adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Network atau blok subnet itu adalah alamat pertama dalam subnet, berfungsi menandai jaringan. Host adalah alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Dan broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, di sini ada contoh soal 192.16.12.90/27. Berarti slash 27 ini dimulai dari slash 25, slash 26, slash 27. Nah, untuk prefix yang kita gunakan, kita tandai dengan 1. Kenapa? 1, 1, 1. Kenapa? Karena itu adalah bilangan biner yang nanti akan kita pakai. Jadi sisanya itu 0. Kenapa 0? Ya memang karena kita tidak memakai sampai slash 32, melainkan kita hanya memakai sampai slash 27 ini ya teman-teman. Nah, lalu ke network atau blok subnet. 256 dikurang total IP sama dengan X. X itu adalah hasil dari pengurangan 256 dikurangi total IP. Total IP-nya itu adalah 128 ditambah 64 ditambah 32 itu kan 224. Jadi kita jabarkan ke bawah. 256 dikurang 224 sama dengan 32. Nah, jadi yang kita ketahui itu X-nya adalah 32. Nah, lalu di sini ada 2N sama dengan N. Nah, kalau misalkan dijabarkan, ini adalah 2 pangkat N, di mana N ini angka 1. N berarti sama dengan 1. Yang dimana angka satunya itu ada 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, di sini kan ada 2 jawaban. Kenapa sih bisa ada 2? Ya nanti kita akan bahas di tabel berikutnya ya teman-teman. Kita langsung saja ke hostnya. Hostnya itu adalah 2H dikurangi 2 sama dengan H.
hostnya ini kan adalah angka 0, yang dimana angka 0 nya itu ada 5, berarti 2 pangkat 5 dikurangi 2. 2 pangkat 5 itu kan sama dengan 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Nah, jadi hostnya itu adalah 30. Lanjut ke broadcast. Broadcastnya itu H ditambah 1 sama dengan B. Hanya itu kan 5, berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, selanjutnya ke tabel untuk jawaban 32 dan 8 ini ya teman-teman. Nah, di sini ada network, host, dan broadcast. Nah, tadi kan ada dua jawaban, 32 dan 8. Nah, 32 ini kita lipatkan ke bawah sampai dengan 8 kali, yaitu dari 0 sampai dengan 255. Sebelum teman-teman menghitung host, teman-teman harus menghitung dulu broadcastnya. Gimana sih caranya? Yaitu dari network 32 dikurang 1 sama dengan 31, 64 dikurang 1 sama dengan 63, 96 dikurang 1 sama dengan 95, dan seterusnya. Nah, di sini kita langsung ke host. Cara menghitungnya itu adalah angka sesudah 0 itu 1, dan angka sebelum 31 itu 30. Nah, di sini juga sama. Angka sesudah 32 itu 33, dan angka sebelum 63 itu 62, dan seterusnya. Jadi itu dia dari penghitungan KIDE dan VLSM. Maaf ya teman-teman kalau kurang jelas, semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan simulasikan di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan membuat topologi jaringan dengan menggunakan 6 PC, 2 switch, dan 1 router. Kalau kalian belum tahu fungsi router ini untuk apa, jadi fungsi router ini adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan. Nah, kan kita akan membuat topologi jaringan yang nanti di sini ada 3 PC, di sini juga ada 3 PC. Cara menghubungkannya itu menggunakan router. Nah, kita buat dulu ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin IP-nya. Kita pakai IP kelas C. Jadi 192.168.1.1. Enter. Nah, di sini ada default gateway. Karena kita memakai IP kelas C, jadi kita memasukkan angka terakhirnya itu kita menggunakan angka 254. Lanjut ke PC selanjutnya sama ya teman-teman. Nah, lanjut ke PC sebelah kanan juga sama menggunakan kelas C.
kita sudah memasukkan IP-nya ya teman-teman. Supaya kabelnya enggak berwarna merah, kalian harus menghubungkan kedua jaringan ini supaya bisa terhubung. Kita harus meng-on-kan dulu routernya. Kalian klik, lalu ke config, lalu kalian klik yang fast ethernet 0/0, lalu kalian klik on kan, lalu kalian masukkan DG-nya ya teman-teman. Sama ini juga. Nah, kalau kabelnya sudah berwarna hijau kayak gini, lalu bagaimana sih caranya kita tahu kalau kedua jaringan ini sudah terhubung atau belum? Gampang ya teman-teman, kalian tinggal klik pesan yang di sini, lalu klik ke sini dan ke sini. Nah, awalnya emang valid nih teman-teman, tapi kalian tinggal tambahin lagi suratnya. Nah, nanti bakal successful kayak gini. Mungkin sampai di sini saja video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.